Sampean ngaji ini untuk apa? Ya saya niat ngaji, tapi ngaji ini untuk apa? Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang hebat, yaitu ya dapatnya itu. Tapi kalau kita ngaji niatnya karena Allah, akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Jadi likulli imri'in ma nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Kita baca kitab Irsyadul Ibad ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Syekh Zainuddin Al-Malibari nahallahu bihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi mawadatihi wa afadha 'alaina bi barakatihi wa asrafid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamdu adapun segala puji lillahi bagi Allah alladzi arsyadana yang Allah memberikan petunjuk kepada kita ila taatihi untuk selalu taat kepada Allah wa zajarna dan melarang siapa Allah kepada kita an maksiatihi. Melarang apa? An maksiatihi, berbuat maksiat kepada Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, iqraron dengan pengakuan, biwahdaniyati dengan keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, i'tirafan pengakuan binubuwatihi dengan kenabiannya Allah, kenabiannya Nabi Muhammad insyaallah. Mengakui bahwa Rasulullah itu nubuwah atau kenabian Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam alaman kepada orang arsalahu yang telah mengutus kepada orang. Allah siapa Allah, li irsyadil ibadi, untuk memberikan petunjuk kepada hamba, wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, al muhtadina yang mendapat petunjuk ila sabili rasyad, menuju jalan yang benar. Wa ba'du, dan setelah memuji dan bersolawat, fahada maka adapun ini kitabun adalah satu kitab, intakhabtuhu yang saya mengambilnya. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini oleh Syekh Zainuddin ini diambil dari siapa? Min kitab Az-Zawajir, dari dua kitab, yaitu yang pertama Az-Zawajir, kitab Zawajir, wa Mursyidit Tulabi, dan kitab Mursyidit Tulab. Siapa gitu yang mengarang kitab Zawajir dan Mursyidit Tulab? Di Syekhi, yaitu guruku, masyayikhil Islam, guru-gurunya orang Islam, wa mulkil ulama, wa malakil ulama, dan raja-rajanya ulama, al-a'lami yang alim. Siapa? Syekhuna Syihab Asy-Syekhuna, yaitu syekh kami Asy-Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi kitab ini Irsyadul Ibad ini diambil dari kitabnya Syekh Syihabuddin bin Hajar Al-Haytami, yaitu kitab Zawajir. Dan kitab Mursyidit Tulab siapa? Wajaddina, dan kakek saya. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini diambil juga dari kitab kakeknya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, yaitu namanya siapa? Zainuddin Ibn Ali Al-Ma'bari radhiyallahu anhuma. Wa hasyarna, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua fi zumratihima, dalam golongan keduanya. Jadi mudah-mudahan kita ngaji Irsyadul Ibad ini dikumpulkan dalam golongan ulama yang dua itu, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan kakeknya sendiri, yaitu Zainuddin Ibn Ali Al-Ma'bari. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari yang mengarang kitab Irsyadul Ibad ini namanya Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. Malibari itu satu tempat di Pakistan, India. Madhabnya adalah Asy-Syafi'i, madhab Al-Asy'ari. Jadi Syekh
Zainuddin Al-Malibari ini adalah madhabnya Syafi'i, akidahnya Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi sama dengan kita, ya, kebanyakan Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Dan beliau juga kitabnya banyak, ya, termasuk Fathul Mu'in. Itu karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari ini yang mengarang kitab Irsyadul Ibad. Apa keistimewaan kitab ini? Di samping beliau mengambil dari dua kitab gurunya dan kakeknya itu, wazibtu dan menambah siapa saya fihi dalam kitab apa-apa sesuatu tayassaro yang memudahkan. Jadi ya, saya mau menambahkan dengan sesuatu yang lebih mudah, minal ahadisi, dari beberapa hadis, wal masaili, dan beberapa masalah, al fiqhiyati, yaitu yang bersifat fikih, wal mawa'id, dan pitutur, mau'idah, wal hikayati, dan cerita. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini meskipun isinya itu juga tentang fikih, ada juga tentang tasawuf, isinya di samping ada hadis-hadis juga ada qaul atau mau'idah, ada hikayat, cerita-cerita. Jadi di sini banyak cerita-cerita yang di tengah yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Wa samaituhu, dan memberi nama siapa saya dengan kitab ini, bi Irsyadil Ibad, dengan kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad, petunjuk yang benar. Itu artinya Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad. Untuk apa saya mengarang kitab ini? Rojian, hale ngarep, ya, dengan mengharap minallahi, dari Allah, al-jawadi, yang dermawan. Al-jawadi, yang dermawan. Untuk apa? Ayyursyidani, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk nih kepadaku bihi, dengan kitab ini. Mudah-mudahan kitab ini memberikan petunjuk kepada saya, juga kepada siapa? Wa jami'il ibadi, dan kepada seluruh hamba. Memberikan petunjuk agar apa? Menuju kemana? Ila daril khulud, untuk menuju rumah yang langgeng. Apa rumah yang langgeng itu? Yaitu surga. Jadi kitab ini adalah petunjuk agar kita bisa sampai kepada rumah yang kekal, yaitu surga. Innahu, sesungguhnya Allah, karimun wadud, karimun yang mulia, wadudun yang asih, yang pengasih, yang suka memberi, itu ya, wadud, yang maha pengasih. Widodo, wadud. Ruwiya, diriwayatkan, asy-syaikhani, oleh dua syekh. Jadi kalau dalam hadis ketika disebut syaikhani itu berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asy-syaikhani al-Bukhari wa Muslim, dan yaitu Imam Bukhari dan Muslim, an Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga ridho siapa Allah. Qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Amal itu bisa sah juga tergantung niat. Sampean di sini berdiri kayak tadi itu, sendakep, rukuk, sujud, tapi kalau nggak niat, ya bukan sholat, ya namanya gerak-gerik saja, olahraga gitu, ya olahraga. Tapi kalau diniati sholat menjadi sholat. Makanya innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Mau niat sholat apa niat, ya mau niat gerak-gerik. Kalau nggak ada niat sholat, ya bukan sholat. Contoh, sampean tengah hari nggak makan nggak minum, tapi nggak niat puasa, ya cuma lapar. Tapi kalau diniati puasa, jadilah puasa. Makanya innamal a'malu binniyat. Maka niat ini termasuk sah atau tidak sahnya sebuah ibadah yang tergantung niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu tergantung yang kita niatkan. Kalau niatnya sholat, tapi niat sholat itu untuk apa? Nah, beda lagi kan ya? Niatnya sholat, tapi sholat untuk apa? Lillahi ta'ala. Saya sholat ya karena Allah. Sampean ngaji ini untuk apa? Ya saya niat ngaji, tapi ngaji ini untuk apa? Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang hebat, yaitu ya dapatnya itu. Tapi kalau kita ngaji niatnya karena Allah, akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Jadi likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguhnya amal itu tergantung niat, tapi segala sesuatunya itu tergantung juga yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang ada hijrahnya orang, ini maksudnya ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, ya. Barang siapa faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang ada hijratuhu, hijrahnya dari orang dari Mekah ke Madinah, ilallahi, untuk Allah wa rasulihi, dan untuk rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya itu akan dinilai untuk Allah dan rasulnya, karena niatnya hijrah itu lillahi ta'ala. Wa man kanat hijratuhu, dan man orang kanat ada hijratuhu, apa hijrahnya man, ya, apa hijrahnya man, li dunia, hanya untuk dunia, yusibuha, yang akan mendapatkan dunia, au imra'atin, atau untuk karena perempuan, yungkihuha, yang untuk dinikahi, fa hijratu, maka hijrahnya ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang diniatkan. Umpamanya, saya ikut ke Madinah ya karena ingin dapat dunia, karena di Mekah sudah nggak aman, di sana aman, ya hanya dapat amannya aja, hanya untuk dagang. Atau saya hijrah ke Madinah karena di sana banyak perempuan yang cantik, ya saya ingin menikahi orang, maka hijrahnya ya untuk itu saja. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu adalah mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita ini sekarang fenomena hijrah. Orang hijrah itu untuk apa? Apakah hanya ingin dilihat, hanya untuk memakai kerudung atau jubah? Tapi kalau hijrahnya hanya untuk itu, ya dia hanya dapat, dia sudah pakai kerudung, dia sudah pakai jubah, ya hanya itu. Tapi kalau hijrahnya adalah untuk Allah, ya, maka dia hijrahnya dia dari yang sebelumnya menuju yang baik itu hanya untuk Allah. Jadi ini yang disebut adalah dengan keikhlasan. Jadi ini adalah muqaddimah dari kitab Irsyadul Ibad. Alhamdulillah sudah saya baca, saya sudah muqaddimai di sini. Mudah-mudahan kita bisa dapat barokahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di sini saya besok ngaji satu saja, ya. Tapi kalau pas nggak di sini saya ngaji yang ini. Jadi kalau teman-teman mau ikut yang ini ya online, ya. Nah kalau yang besok yang di sini ya ini saja. Sini saya hanya ngambil tabarukan di rumah ketua umum, muqaddimahnya saja, Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita baca ini. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin, bihi astafi min kulli da'in, wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqladi. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Faya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.